Waalaikumsalam. Yang akan diajarkan itu materi yang sudah saya yang apa sebenarnya yang kuat. Otot segi dan kalau boleh tahu ini tujuan pembelajaran yang akan diterapkan di apa? ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama pastinya adalah anak-anak dapat menjelaskan bagaimana fungsi otot kerangka dan sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya siswa dapat mendemonstrasikan hasil karya yang kita buat nanti saat praktek pembuatan itu. Lalu yang selanjutnya adalah tujuannya adalah bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab bersama dalam kelompoknya saat kegiatan praktek pembuatan. Ada tiga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan pada muridnya. Jadi untuk mencapai hal tersebut, area pengembangan pembelajaran yang tidak dicapai kepada siswa itu apa? Yang menonjol kira-kira nanti saat Untuk area pembelajaran yang akan dicapai itu adalah siswa itu mengerti dan memahami bagaimana sistem kerja otot, bahwasanya otot ini bisa relaksasi dan juga bisa kontraksi. Jadi ada pengetahuan bahwa oh ya berarti ini sistem gerak itu tidak sendiri, gerak itu ada tiga komponen yang akan gerak, ada rangka, ada tulangnya, ada sendinya dan ada otot. Jadi peran utama ini justru adalah bagian ototnya. Karena otot ini dikatakan penggerak yang kuat. Ada tulang dan ada apa namanya sendi itu dari otot. Hasil karyanya. dari pengembangan yang dikenakan untuk strategi yang dipersiapkan awal pembelajaran Oke, untuk pendekatan yang akan saya buat itu seperti metode penemuan. Jadi anak-anak itu nanti menemukan, oh ini ya namanya otot, ini ototnya benar ini sebagai otot. Oh ini untuk kan nanti ada alatnya di sebelah, ada ini jadi mereka tahu oh ini fungsi dari ototnya, otot berarti kan ditarik. Dan penemuan, oh menemukan, oh betul ini berarti gerak tubuh manusia seperti itu. terima kasih. Ini adalah gambaran yang diterapkan secara jelas. Ini adalah nanti masih ada lagi buatan apa lagi dan juga observasi mana itu yang belajar saya mengamati. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika kabar kalian hari ini sehat, berarti ibu juga sehat. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oh, Nakib masih izin. Baik ya anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar IPAS hari ini. Tolong kita sebelum belajar supaya Allah memberikan kita berkahnya, maka kita harus apa? Berdoa. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu.
Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ingat ya, setiap kali kita mau belajar sudah berdoa, maka juga kita harus menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan yuk, ini Keke memimpin untuk dirijennya. Kalau menyanyikan lagu wajib berdiri. Yuk semuanya berdiri, sikapnya sempurna ya. Yuk ambil suaranya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Baik ya anak-anak, kita hari ini akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sistem bagaimana kita bergerak. Anak-anak masih ingat tidak? Kita bergerak memiliki ada 3 alat digunakan untuk bergerak dalam tubuh kita. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Sendi. Yang ketiga? Otot. Ya, tulang dan sendi kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kita akan mempelajari tentang otot. Di sini kita akan belajar tentang otot si penggerak yang kuat. Nah, di dalam otot kita ada tubuh kita ada otot. Otot si penggerak yang kuat. Nah, arti dari kuat itu apa? Kuat. Berarti dia mendominasi ya, lebih penting dari segalanya. Kita punya tulang, punya sendi, kalau tidak punya otot bagaimana? Tidak bisa. Ya, jelaskan coba. Kita sudah belajar ada jenis otot. Ada berapa jenis otot? Ya, apa saja? Otot lurik. Ya, yang kerjanya secara sadar otot apa? Iya, otot lurik berada di mana kemarin ya? Pergelangan tangan. Kemudian kalau jantung ada di dalam jantung. Kalau otot polos? Di dalam perut. Oke, sudah hafal semua. Terima kasih ya. Berarti anak-anak selama ini belajarnya sungguh baik anak-anak. Hari ini seperti kita kemarin sudah berjanji bahwa hari ini kita punya tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan cara kerja otot antagonis, bisa kontraksi dan relaksasi. Kemudian pada pergerakan tangan, pergelangan tangan kita. Lanjut, anak-anak akan mendemonstrasikan hasil replika tangan. Kita kemarin sudah sepakat hari ini kita akan membuat replika tangan. Lalu, anak-anak mampu menunjukkan sikap kerjasama. Seperti kesepakatan kelas kita, ingat tidak kesepakatan kelas kita? Kalau kerjasama dalam kelompok ini harus saling menghargai, tidak boleh berebut menggunakan alat, harus satu per satu, tidak boleh. Aduh, punya aku ini punya aku, harus bekerja sama. Baik ya anak-anak, kalian sudah membawa semua alat-alat dan bahan yang sudah kita sepakati kemarin? Sudah. Sebelumnya kita lihat videonya dulu ya, supaya mengingatkan kembali fungsi dari sistem gerak dalam tubuh kita itu apa saja. Mohon maaf, Ibu membelakangi. Sistem dari kerja. Sambil Ibu bagikan buku cetaknya ya. Bukunya sudah sama kalian ya, buku cetaknya? Mana? Ayo bantu, Arsha. Minta tolong. Nih, dicampur ya. Yuk dibagikan satu meja satu. Sehingga materi ini akan disampaikan dalam 3 kegiatan. Pertama yaitu sistem dan fungsi rangka ini apa sebagai gerak dalam tubuh manusia. Kedua, praktis bersama dalam mengatur gerakan. Dan yang ketiga, sambil disimak yang hal-hal yang penting boleh ditulis. materi tentang otot dan fungsi rangka sendi atau sebagai gerak dalam tubuh manusia. Kita mulai dari sistem dan fungsi rangka. Rangka adalah susunan tulang yang memberikan bentuk pada tubuh dan ruang pada semua bagian tubuh agar bisa berdiri tegak. Fungsi utama dari rangka antara lain yang pertama menunjukkan tubuh secara keseluruhan, kedua melindungi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak, dan ketiga menjadi tempat biasanya otot, dan keempat sebagai pembentuk saluran darah dalam bentuk tulang, dan yang terakhir menjadi mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Setelah mengetahui fungsi dari rangka, mari kita bahas tulang apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Tulang dalam tubuh manusia dibagi berdasarkan mereka menjadi 4 jenis. Yang pertama, tulang rusuk. Tubuh itu panjang, berfungsi sebagai pembentuk utama dalam tubuh. Contohnya itu tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang pendek, bentuknya kecil dan kuat, seperti tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipih, berfungsi melindungi organ. Contohnya itu tulang rusuk dan tulang tengkorak. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan, memiliki bentuk kompleks. Contohnya itu seperti tulang belakang. Selanjutnya kita bahas tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menggunakan tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan. Jenis-jenis sendi itu antara lain, pertama sendi peluru, memungkinkan gerakan alat-alat, misalnya sendi peregangan kuda dan panggul. Yang kedua, sendi engkel, hanya memungkinkan gerakan sendi. Oleh itu pada sifat dan bentuk. Kemarin kayaknya udah ngerampin itu. Udah. Ini jangan mainan itu tapi tutup ya. Nanti kena salju. Ya, perhatikan fungsi otot ini yang akan kita bahas ya. Jenis-jenis otot terdiri dari otot rangka atau bekerja di bawah tekanan. Otot sebagai tulang menggunakan cara kita berjalan melalui tekanan. Yang kedua, otot poros, yaitu bekerja saat tidak sadar, terdapat di organ dalam seperti lambung dan usus. Yang terakhir, otot jantung, hanya terdapat di jantung. Tidak otomatis, karena berhenti untuk memompa darah.
Tubuh manusia dapat dijelaskan apa yang dikoordinasi antara rangka, sendi, dan otot. Tiga komponen ini membantu sistem saraf yang saling mendukung dan tidak dapat bekerja secara terpisah. Pertama, rangka berfungsi sebagai pelengkap atau penopang tubuh. Tulang-tulang dalam rangka memberikan bentuk tubuh serta menjadi tempat melekat otot. Namun, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan bagian lain. Yang kedua, sendi merupakan penghubung antara dua tulang. Sendi memungkinkan tulang-tulang dapat digerakkan. Tanpa adanya sendi, tulang-tulang akan kaku dan tidak bisa digerakkan satu sama lain. Yang ketiga, otot berperan sebagai penggerak utama. Otot melakukan tulang dan bekerja dengan cara berkonstruksi atau menegang dan mengonstruksi atau mengundur. Ketika otot berkonstruksi, ia menarik tulang melalui sendi sehingga maksimal digerakkan. Sebagai contoh, dalam gerakan perjuangan, otot bisa berkonstruksi dan menarik tulang lengan bawah ke arah atas. Lalu, otot akan mengundur. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan terjadi karena kerjasama antara otot yang menarik tulang gerakan dan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai peran sistem saraf dalam mengatur gerakan. Oke, sudah paham ya tadi tentang sistem ototnya? Kita baru sampai sini pembahasannya ya sayang ya. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah dijelaskan, kemarin juga Ibu jelaskan, kalian sudah melihat videonya lebih jelas lagi. Di situ ada gambarnya, bagaimana letak sendi, bagaimana kerangka, bagaimana letak otot ya. Oke, sekarang kita kan nanti akan membuat replika dari yang seperti ini. Nanti kita buat seperti ini ya. Iya. Coba sekarang tangannya dipegang pergelangannya. Kita buka tutup ya. Tutup. Rasakan di situ ototnya terasa tidak? Sekarang buka. Tutup lagi. Buka lagi. Sambil menyanyi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Tutup buka, tutup buka. Bertepuk tangan. Iya, berarti ketika kamu tutup, apa yang terasa? Kontraksi. Ototnya di sini ada? Ada. Gede? Pegang? Ketika kamu lepaskan, ototnya bagaimana? Terpegang tidak? Tidak. Makanya inilah kerja otot kita, bahwa di sini ada tulang, ada sendi, ada otot. Yuk, masih ingat tidak bahwasanya ada otot yang kerja di pergelangan tangan tadi apa? Otot apa? Otot lurik. Iya, benar otot lurik? Iya, pintar anak-anak. Baik, sekarang sudah siap dengan alat-alat dan bahannya? Sudah? Oke, sekarang berarti mempersiapkan untuk berkelompok membuat replika tangan. Tata caranya kemarin sudah Ibu ajarkan. Yang pertama adalah menjiplak tangan kita terlebih dahulu. Baru digambar, lalu dipotong. Betul tidak? Oke, yuk kita sama-sama yuk lihat di situ. Kita jiplak tangan terlebih dahulu. Mana? Si kelompok 2, mana ininya? Sudah? Yuk digambar dulu. Semua sudah bawa bahan-bahannya? Oke, dikeluarkan. Wah, besar sekali. Gede banget. Kita buka. Yuk, tangannya siapa yang mau ditempel di sini? Ya, tempel boleh tangan siapa saja. Kita gambar terlebih dahulu. Gambar untuk membuat replika jari tangan. Ini besok kukunya dipotongin ya. Ya, Permadi. Kukunya panjang-panjang. Kemarin baru aku potong. Sudah dipotong kemarin? Iya. Oh, sudah panjang lagi ya. Permadi, ininya masih suka kambuh asmanya? Kadang. Tapi nggak punya asam lambung? Berarti nggak bisa ikut itu lomba-lomba? Yo, sekarang dibuka coba. Buka. Ya, sekarang tinggal dipotong. Yuk dipotong. Mana alatnya, guntingnya?
Mana kemarin catatan yang Ibu sudah tuliskan yang cara membuat ininya, cara membuat kerangkanya. Coba dibaca, ya diciplak terus dipotong. Oke. Ya, kelompok 2 mana? Sudah? Oh iya. Ibu nyalakan lampunya ya, biar kelihatan ya. Awas hati-hati dalam menggunakan apa? Gunting. Seperti kesepakatan kelas kita, berhati-hati dalam menggunakan alat yang tajam. Bapak. Oh, tangannya si ini gede banget. Yuk, dibuat yuk. Jadi mantap kelihatan semua. Ada yang motongin ini, apa namanya, sedotannya. Ada yang, yuk kerjasama. Yang satu motong sedotan, yang satunya memotong benangnya. Kemarin replika untuk benang untuk jadi apa? Benang sebagai apa? Otot. Kalau sedotan pura-pura sebagai apa? Sendinya dan tulangnya. Oke, mana? Sudah? Oh iya, pakai yang tangannya gede supaya terlihat dengan jelas. Yang lain guntingnya tidak ada. Coba yang lain menggunting ini supaya cepat selesai pekerjaannya. Yang lain menggunting. Ya, gitu. Gunting yang untuk motong itu ada yang kecil lagi tidak? Guntingnya. Ini yang untuk motong ini, itu kan besar jadi lebih cepat guntingnya. Oh, diganti? Kenapa? Kurang. Oh, jempolnya nabrak. Nggak direm dulu sih, jadi nabrak ya. Siapa aja nama kelompoknya di sini? Caki. Kelompok 3 ya. Ketua kelompoknya siapa kemarin? Dava. Permadi. Ayo kerja bareng, semuanya kerja. Dilihat catatannya. Sini siapa ketua kelompoknya? Arsha. Boleh? Kurang kuat ya? Itu susah. Hah? Kecil banget. Oh iya, itu buat gunting. Ini buat gunting kertas. Kalau karton nggak bisa. Sebenarnya bisa sih kalau pelan-pelan. Bisa ini. Jadi satu. Itu benangmu gimana, Nang? Coba sini. Kok ngerual? Coba sini, Ibu bantu sini. Ini kamu ngambilnya salah ini ya? Rafi yang ngambil. Oh alah. Kalau dipotong satu sisinya dulu mungkin lebih bisa. Coba mana Ibu pinjam guntingnya dulu. Guntingnya cuma satu. Mana satunya?
Nanti gantian. Sudah mau ditempel? Belum. Sini, ada kesulitan? Bukan. Apa jatuh? Oh, buat doa ya. Kita berdoa nanti buat mengangkat beban. Kalau sudah jadi ya, tangan kita itu memiliki fungsi untuk mengangkat apa? Beban. Jadi ototnya harus kuat. Otot supaya kuat berarti harus dilatih. Harus berolahraga. Wah, ototnya kuat. Tahapnya sampai mana ini? Berarti tinggal memasang. Tulang yang di telapak tangan lebih panjang ya. Ya. Hah? Mana? Nyari apa? Lidi. Oh iya. Kalau tidak pakai lidi, pakai ininya juga bisa, pakai sedotannya dimasukkan kecil. Bikin satu aja dulu biar selesai. Kalau udah selesai baru nanti tambah yang satunya. Hah? Iya. Belum jadi ini. Oh, udah satu aja dulu ke apa? Ini sampai mana? Kelompok 4. Sampai tahapan mana? Oh iya, sudah sampai menempel ini. Nanti kalau tidak ada lidi kayak surut tuh, pakai ini, apa namanya? Isi pulpen. Oh, itu ada lidinya. Lubangnya bisa kan ini kalau begini? Kalau tidak ditekuk sendinya, ini nanti nempel isolasinya di sini juga satu-satu ya. Kalau bareng dia tidak bisa begini, rusak nanti. Ininya lepas di sini. Jadi tetap harus meskipun itu panjang, sini tempel satu. Jadi 3 nih. Jadi kenceng ya, lebih kenceng. Enak yang pakai itu. Kemarin punya ibu tinggal di kantor, lupa nggak bawa ke sini lagi isolasinya pas buat praktek kemarin. Ya itu kalau pakai itu cepet, tapi kalau ada yang punya isolasi lebih, itu kelompok 3 kurang ininya, kurang isolasinya, boleh berbagi? Iya. Ini nanti diambil satu-satu. Ini tapi kan karena besar, jadi nanti dibelah ya. Kalau sudah dibuka, kamu belah. Tidak boleh ya. Bukan pamer, itu berarti menunjukkan keberhasilannya. Bukan dipamerin, biar anak-anak, oh ya punya itu semangat. Namanya menunjukkan keberhasilan. Ya, selain kelompok 4 ada lagi yang sudah berhasil selesai. Loh? Baik, tetap semangat. Oh, keluar lagi, Sah? Gak apa-apa, nanti di bawahnya itu diikat, jadi dia tidak kembali lagi ke atas. Bawahnya ini diikat supaya tidak kembali lagi ke atas, ini lepas-lepas. Di sininya diikat.
Ada yang sudah jadi ya? Iya, satu kelompok sudah jadi, yang lain masih berproses. Ini buat dua langsung, tidak satu dulu biar cepat selesai. Selesai dulu. Yeay, luar biasa kerjasamanya. Nah, ini tuh menunjukkan kerjasamanya yang baik sehingga cepat bekerjanya. Jadi satu motong, satu membuat isolasinya, memotong benangnya sehingganya cepat selesai. Ayo yang lain, cepat seperti kelompok 4. Nah, ayo mulai rebutan apa? Ayo. Tuh. Apa? Tuh, mainannya seperti itu. Tidak boleh. Namanya melakukan apa itu? Melakukan tindakan tidak pantas. Coba, kalau tindakan yang tidak pantas berarti melanggar peraturan kelas kita yang mana? Ayo. Tingkahnya, ucapannya, perilakunya harus yang sopan, santun, ya. Berarti Arsha melakukan tindakan, siapa namanya? Aska melakukan tindakan yang tidak baik. Kalau tindakan tidak baik berarti dapat nanti dapat sanksi. Sanksinya apa? Nanti kita berikan sanksi untuk yang melakukan tindakan tidak baik saat mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Ya, boleh. Boleh, kalau mau cuci tangan dulu, boleh. Coba yang kelompoknya sudah selesai, minta tolong itu MBG-nya boleh diambil dulu. Boleh dibawa ke sini dulu ya. Ayo Aska, nanti kita kasih sanksi. Berarti sanksinya harus yang bersifat tindakan disiplin positif. Apa ya kira-kira ya Aska ya? Apa ya? Berarti nanti sanksinya adalah maju ke depan, meminta maaf kepada semua teman dan ibu guru karena sudah melakukan kesalahan. Salah tidak kalau melakukan hal seperti itu, Aska? Salah tidak tadi melakukan itu? Iya. Berarti tindakan Aska tidak sopan santun ya, tidak santun dan tidak sopan, tidak baik seperti itu. Tidak boleh diulangi lagi ya. Baik ada bu guru maupun tidak ada bu guru, baik di luar kelas maupun di dalam kelas atau di lingkungan rumah dan masyarakat. Tidak boleh. Selesai? Belum? Oh, belum. Habis, anak-anak sudah lapar, sudah kepingin makan, ya tidak? Ya, yuk. Untuk kelompok 4, boleh semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya semua yuk, ke depan. Yuk mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Aska, tunjukkan bagaimana mempresentasikan. Aska, kalian dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Iya. Mempresentasikan Iya. bagaimana tangan kita bergerak. Ya. Ada apa saja di situ, kondimennya, isi dari kenapa tubuh kita bisa bergerak itu kondimennya atau isi-isinya apa saja? Silakan. Tangan kita bisa bergerak karena ada tulang, sendi, dan otot. Iya. Dan kali ini berperan sebagai otot. Otot berperan menjadi beban dan kami berperan menjadi tulang. Iya. Ya, lanjut. Ya. Bagaimana kerjanya nih alat-alat peraga yang sudah kalian buat? Alatnya bagaimana nih? Replikanya cara bekerjanya bagaimana? Apa dibiarkan saja atau ditarik atau dibiarkan begitu bisa megang? Iya. Ditarik. Iya. Coba kalau kita kasih beban, pura-puranya ini bebannya bisa nggak buat memegang? Oh iya, beri tepuk tangan. Yeay. Ini salah satu yang sudah jadi. Mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak. Aduh, punya aku harus cepat jadi. Nanti dipresentasikan di depan teman-teman. Ya, inilah sistem kita kalau bergerak dan bisa memegang. Karena bagian tangan adalah untuk memegang. Artinya, dia mengangkat apa? Beban. Bisa mengangkat pensil, bisa mengangkat buku dan lain sebagainya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Silakan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik kembali. Ya, beri tepuk tangan lagi. Ya. Luar biasa ya, kelompok 4 sudah selesai. Ucapkan salam dulu kepada teman-teman. Yuk. Ayo ucapkan, namanya meminta maaf bagaimana? Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aska tadi melakukan tindakan apa? Mainan apa? Mainan ludah kan? Bagus tidak? Santun tidak? Sopan tidak? Oke, sanksinya adalah meminta maaf sama Bu Endang dan teman-teman. Bagaimana minta maafnya coba? Harus berani meminta maaf. Yuk. Ya. Iya, Aska. Sama teman-teman? Yuk, sampaikan. Teman-teman. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ya. Ibu minta jangan diulangi lagi ya, seperti itu tidak baik ya. Oke, ya beri tepuk tangan untuk Aska yang sudah berani minta maaf. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bisa diubah menjadi kebaikan jika kita memiliki niat, tapi harus meminta maaf terlebih dahulu kepada yang disalahin. Baik anak-anak? Ingat ya. Baik ya, nanti yang belum selesai boleh diselesaikan kembali. Terus nanti di rumah kalian harus kerja kelompok, yaitu mengisi lembar yang akan Ibu bagikan, lembar penilaian untuk kelompok per kelompok, karena waktunya sudah sedikit lagi, jadi kita bagikan, nanti dibagikan ini tapi dikerjakan bersama kelompok di rumah. Bagaimana, setuju? Setuju. Ibu bagikan ya lembar kerja peserta didiknya, tapi dikerjakan secara kelompok. Aku sama ini, cuma beda jauh-jauh semua. Oh, tidak apa-apa, ya. Nih. Ini nanti dikerjakan secara kelompok ya, Aska, ya. Terserah mau di rumah siapa yang terdekat, yang bisa terjangkau semua temannya. Oke, nanti habis ini langsung istirahat, MBG-nya dimakan ya.
Yang tugas membagikan MBG silakan dimakan. Baik anak-anak, itu saja. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Pak. Kabarnya masih sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung saja Ya. berkaitan dengan kegiatan pasca observasi yang sudah tadi Bu Endang lakukan saat pelaksanaan observasi, yaitu pembelajaran langsung kepada siswa. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu tentang catatan refleksi selama Bu Endang mengajar tadi. Saya amati kira-kira apa yang Bu Endang rasakan, apakah masih ada kekurangan dalam pembelajaran tersebut? Iya Pak, terima kasih. Izin menjawab. Kalau untuk kekurangan pastinya masih banyak ya Pak, karena memang saya belum bisa sempurna dalam mengajar, masih tetap harus belajar. Yang jelas terlihat tadi adalah untuk bagian waktu Pak, karena ketika saya melihat jam dinding, waktunya sepertinya masih ada sekitar 20 menit lagi. Ternyata ketika saya melihat jam tangan saya, jam dinding itu tidak bergerak, ternyata jamnya itu memang mati, jam dindingnya mati. Jadi patokan saya tadinya jam dinding, ternyata jamnya mati. Lanjut untuk yang kedua, tadi itu ada kelemahan saya, mungkin kesalahan saya, kurang kontrol waktu anak-anak mempresentasikan hasil setelah mereka menghasilkan replika tangan. Ketika anak-anak satu kelompok itu mempresentasikan ke depan, saya tidak memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Jadi kan dari selama saat pembelajaran tadi kan ada dua tadi. Iya. Yang pertama manajemen waktu, dan yang kedua yaitu tidak memberikan kesempatan pertanyaan kepada siswa. Iya. Jadi langkah apa saja yang akan dilakukan Bu Endang agar nanti di rencana tindak lanjut ke depannya tidak akan terjadi hal tersebut? Iya Pak, untuk kedepannya, untuk masalah waktu ya Pak, karena kesalahan saya tadi adalah melihat di jam dinding, patokannya jam dinding, saya kurang kontrol kalau jam dindingnya memang tidak bergerak jarumnya, berarti itu kan baterainya mungkin akan saya ganti nanti baterainya. Untuk yang kedua, ini agak fatal ya Pak, saya tidak memberikan kesempatan anak untuk bertanya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Harusnya kan mereka menanggapi lah, setidaknya ada interaksi tanya jawab, itu tidak saya lakukan. Karena ketika saya melihat jam itu masih dingin, ternyata di jam tangan saya itu udah lebih waktunya. Jadi seperti itu, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan refleksi diri saya sendiri, evaluasi diri saya sendiri untuk lebih pembelajarannya lebih mengikuti apa yang harusnya diajarkan. Oke, jadi udah tahu sendiri ya kelemahannya. Iya Pak. Ya, jadi untuk menyikapi hal tersebut supaya tidak akan terjadi kembali, harapannya kedepannya disiapkan lebih matang lagi. Iya Pak. Jadi intinya kedepannya kita harus menyiapkan dari angkat ajarnya, dalam pembelajarannya sampai asesmennya, sehingga bisa runtuh dengan sesuai waktu yang diharapkan, Ya. sehingga menghasilkan siswa tersebut bisa menghasilkan karya. Iya. Dan dari hasil karya itu atau pembelajaran tersebut bisa diimplementasikan kepada anak tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari pembelajaran, dan sangat bermanfaat karena ibadah dunia, apalagi kepada murid. Iya Pak. Mungkin itu saja untuk percakapan kita yang lebih baik di pembelajaran yang akan. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya, dan terima kasih sudah memberikan bimbingannya. Terima kasih waktunya untuk memberikan penilaian kepada saya. Karena saya bukan dulu Ya. ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.